Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Hari ini di hari Jumat, biasa topik kita adalah mari tanya Gus Ivan. Jadi karena saat ini Gus Ivan belum bisa bergabung, nanti kita akan mengulas kembali keterkaitan dengan hal-hal yang terjadi ketika proses pendampingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh desa di alur tahapan saat ini. Tapi perlu kami menyampaikan, kita masih dalam nuansa Idul Fitri, jadi tidak ada kata terlambat. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika ada salah hilaf yang disengaja maupun tak disengaja. Sambil menunggu kedatangan beliau, sekali lagi kerabat SDGs Desa kita akan membahas keterkaitan dengan yang saat ini sedang dialami oleh teman-teman TPP dalam proses pendampingannya. Jadi saat ini alur tahapan yang ada di Desa Dampingan adalah pemutakhiran data IDM di tahun 2023. Apapun permasalahannya, saya yakin teman-teman sudah punya bekal ilmu untuk mensosialisasikan dan mendampingi desa dalam pemutakhiran data SDGs desa. Kemudian seperti biasa di akhir bulan kita juga punya tanggung jawab keterkaitan dengan DRP, dan biasa di akhir bulan ada beberapa hal yang kita tidak istilahnya terkendala keterkaitan dengan daily report pendamping di akhir bulan. Apalagi saat ini jam kerja kita dituntut tetap 140, padahal hari kerja kita itu sangat sedikit karena banyaknya cuti bersama di momen Lebaran kemarin. Kemudian tak lupa juga kita juga harus membuat laporan kunjungan lapangan. Jadi teman-teman, sahabat, kerabat SDGs Desa juga harus membuat laporan kunjungan lapangan sesuai dengan kegiatan yang kita unggah dalam daily report pendamping. Jadi itu merupakan tugas pokok kita selaku TPP, sehingga kita harus siap dan harus selesai nanti di akhir bulan besok limitnya untuk menyelesaikan DRP dan laporan kunjungan lapangan. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman mengikuti materi kemarin yang disampaikan oleh Gus Ivan di hari Kamis kemarin, ada beberapa pertanyaan dan istilahnya masukan untuk tindak lanjut pelatihan bagi perangkat desa keterkaitan dengan perencanaan pembangunan desa yang berbasis SDGs, kemudian juga keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 20/2018. Kemudian juga ada masukan untuk pelatihan untuk penyusunan produk hukum desa yang berbasis SDGs juga. Jadi bagaimanapun juga kalau kita juga boleh usul semua kerabat desa yang ada di forum ini, nanti harapannya bukan hanya perangkat desa yang dilatih tapi juga pendampingnya, karena kita satu paket agar nanti proses tujuan dari Kementerian Desa tercapai. Baik, sambil menunggu Gus Ivan bergabung di forum ini, di sini sudah ada Kang Imanuddin. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Ya, ini teman-teman banyak terkendala keterkaitan dengan DRP, Kang. Mungkin sebagai mentor yang meminti teman-teman PLD, Kang Iman punya istilahnya trik atau masukan atau pengalaman keterkaitan dengan DRP yang memang saat ini teman-teman terkendala untuk inputnya juga, dan juga keterkaitan dengan pengisiannya karena kita terkendala juga dengan jam kerja dan kunjung lapang yang memang terpotong cuti bersama yang cukup banyak. Monggo, Kang. Terima kasih Mbak Tias. Satu prinsip bahwa di dalam DRP itu kan banyak menu. Dan pergunakanlah menu yang ada, dan tentunya di situ adalah kembali kepada sebuah kompetensi daripada para TPP mengolah data, menuangkan dalam sebuah menu di DRP. Contoh yang paling sering kita pakai itu kan medsos gitu. Medsos itu ada itu kan mudah gitu kan.
Apalagi sering sekali kita berlatih untuk tropik trending gitu. Kenapa kegiatan kita itu tidak di tropik trendingkan di dalam sebuah medsos gitu, dan itu kan menjadi hak sebuah publisitas bagi TPP ataupun desa yang didampingi. Ini loh wajah kami, inilah wajah desa hari ini, kami melakukan ini, pendampingan ini, dan outputnya seperti ini, dan suatu saat itu akan menjadi sebuah rekam jejak di tahapan agenda kegiatan rutin ataupun kegiatan bulanan di pendampingan berikutnya. Karena kan apa yang disampaikan oleh beliau Bu Sifan itu kan TPP juga harus punya kegiatan rutinitas harian ataupun bulanan, dan sehingga tidak monoton. Kalau kita lihat sebagai mentor itu melihat di kegiatan mentinya itu akan terpantau sebetulnya kegiatan yang paling monoton itu apa, dan tentunya kita sebagai mentor harus memberitahu gitu. Bukankah ini bisa diselesaikan, dan tolong itu menjadi bagian sebagai tupoksi peran TPP. Begitu, Mbak Dia. Iya, banyak sekali yang artinya apa ya, menginovasikan pengisian DRP dalam kegiatan kita dalam DRP. Jadi kalau kita hanya terfokus pada jumlah hari di bulan ini, kalau kita menghitungkan hanya 18 hari kerja ya kan. Kalau kita memaksakan satu hari harus 8 jam, misalnya 8 jam pendampingan, itu juga tidak masuk akal juga, karena desa-desa di desa saat ini, desa-desa yang ada di Indonesia saat ini juga belum maksimal atau tidak maksimal ketika berada di bulan Ramadan kemarin. Jadi kalau kita memaksakan full pendampingan 8 jam per hari, kalau kita tidak mengimbangi, menginovasikan kegiatan-kegiatan di menu-menu DRP yang lain, mungkin juga akan terlihat aneh juga ya, Mbak. Baik. Kemudian keterkaitan dengan laporan kunjung lapang juga, kita ada THR kemarin ya kan, THR untuk laporan kunjung lapang yang seharusnya misalnya PLD 15 itu ada potongan menjadi 7 ya kalau tidak salah, atau 9 gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau itu enggak ada kendala karena jam kerjanya kan banyak. Jadi kalau kita dituntut hanya 7 itu mungkin enggak pengaruh. Tapi kalau memang pengisian DRP yang harus 140 itu banyak masukan di sini yang kesulitan. Jadi apalagi nih yang mau diisikan media sosial juga hanya 1 jam, dalam 1 bulan 15 jam. Jadi banyak-banyaklah menginovasikan kegiatan di menu-menu Kang, keterkaitan dengan kegiatan lebaran yang ada di desa dampingan. Iya, apakah sudah bergabung di sini bersama Gus Kapan? Gus Kapan belum bergabung juga ya? Oke. Belum, Mbak. Oke, sambil menunggu di sini juga ada Bang Syahbana, bisa bergabung Bang? Belum ada. Pagi Mbak Tias. Pagi Mbak Tias, pagi Bang Sam. Oke, selamat bergabung kembali bersamaku di hari Jumat. Bang, iya. Kalau DRP sama kunjung lapang kita sudah mengulasnya bersama Kang Iman. Nah, kemarin ketika kita mengikuti materinya Gus Kaban bersama Sekdes yang ada di Baturaden, ini Sekdesnya Kang Iman. Ada beberapa masukan yang dituliskan oleh Bang Sam juga kemarin di grup keterkaitan dengan kebutuhan pelatihan untuk perangkat desa. Nah, yang kemarin disampaikan itu ada 3 poin utama keterkaitan dengan pelatihan aparatur pemerintah desa. Pertama, keterkaitan dengan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendes PDTT 21 2020. Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 20 2018, dan keterkaitan dengan penyusunan produk hukum desa sesuai dengan SDGs. Nah, memang seberapa pentingkah, nah ini Bang Sam bisa menguraikan keterkaitan dengan kebutuhan bagi pelatihan perangkat desa ini? Iya, terima kasih Mbak Tias. Selamat pagi kerabat ruang cakap SDGs Desa. Selamat pagi kita semua. Pertama-tama Mbak Tias, kemarin itu Pak Kaban
ya, menyambut baik apa yang menjadi kebutuhan teman-teman pendamping desa, teman-teman perangkat desa, utamanya yang membutuhkan peningkatan kapasitas, gitu ya. Nah, dalam konteks itu kita coba melihat dari schedule pembangunan desa, sepertinya desa akan mulai masuk pada tahap perencanaan pembangunan desa, gitu ya. Nah, ini kan diawali dari kegiatan misalnya pemutaran indeks desa membangun, pemutaran data SDGs desa yang notabene-nya akan dimulai dilaksanakan di bulan Maret, April, Mei, lalu nanti diikuti dengan musyawarah desa perencanaan pembangunan di bulan Juni ya, dan penyusunan RKP di bulan Juli, Agustus, September. Nah, artinya desa hari ini tentu membutuhkan penguatan kapasitas terkait dengan proses perencanaan pembangunan desa. Dan kita juga mengetahui gitu atau mencermati, ini kan ada yang belum linear ini Mbak Tias, antara Permendes 21 tahun 2020 tentang pembangunan desa, pedoman pembangunan desa dan pendampingan masyarakat desa, dengan Permendagri 114 gitu ya. Nah, ini yang mesti di-inline-kan, dikolaborasikan kalau menurut kita, sehingga pemerintah desa yang mungkin baru saja terpilih di 2021, di 2022 melalui pemilihan kepala desa, lalu sudah menyusun RPJM, atau mungkin akan menyusun RKP, perlu menselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan desa. Nah, ini menjadi penting bagaimana desa kemudian mendapatkan pembekalan tingkat kapasitas pada aspek perencanaan pembangunan desa berbasis SDGs desa. Itu sih kemarin yang kita coba sampaikan, dan kaitannya dengan itu juga perencanaan pembangunan desa ini kan inline dengan pengelolaan keuangan desa di Permendagri 20 2018. Oleh karena itu juga menjadi penting bagaimana tata kelola keuangan desa nanti inline dengan prioritas penggunaan dana desa di Permendes. Nah, ini yang menjadi penting juga supaya alur tahapan prosesnya jelas, sesuai aturan dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di desa, termasuk perubahan-perubahan regulasi yang ada di desa. Mungkin itu Mbak Tias. Iya, berarti memang penting ya, ini harapannya ke depan, tapi bukan hanya perangkat desanya yang ada peningkatan kapasitas, tapi juga pendampingnya. Bagaimanapun juga antara pemerintah desa dengan pendamping itu memang harus saling mengisi, saling mendampingi, sehingga nanti akan tercapai tujuan dari program Kementerian Desa. Baik, keterkaitan dengan input APBDes 2023 di Monef Dana Desa. Saat ini khususnya kemarin di provinsi kami ada deadline bahwa harus selesai di hari ini jam 4. Mungkin juga terjadi di lokasi kerabat SDGs desa yang ada di provinsi lain, juga ada deadline bahwa hari ini harus selesai. Kita hanya berbagi sharing dan pengalaman yang terjadi. Ada beberapa kabupaten yang progresnya memang sangat lambat, ada juga yang sudah 100%. Contoh di kabupaten kami ada 2 kecamatan yang sudah selesai, termasuk kecamatan kami, tapi ada juga kecamatan yang progresnya lambat. Nah, kita berbagi pengalaman keterkaitan dengan ini, Bang Sam dan Kang Iman, sebagai mentor yang juga mengevaluasi ya, kemudian memvalidasi proses dari penginputan APBDes 2023 dalam aplikasi Monef DD. Mungkin kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman sehingga progresnya bisa dibilang lambat, yang cepat ya cepat, yang lambat akhirnya ya lambat. Bisa bergabung dengan kami, Kang Iman? Bisa, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Tias. Sedikit saya menjawab bahwa dalam program di Monef DD kaitannya dengan PBD, kendala yang nambah itu adalah sumber data gitu. Sumber data di APBD kemungkinan gitu belum ada, masih ada yang belum selesai. Yang kedua adalah karena kita berbasis Siskudes, maka tidak bisa tidak bahwa kita wajib mendampingi, mengedukasi Pemdes itu ke Siskudes. Karena apa?
nanti toh di dalam Fisbudkes itu bisa dicetak menggunakan di print secara manual, dan itu menjadi alat kerja kita di dalam mengawal implementasi daripada belanja APBD. Dan paling terakhir sih saya tadi pagi melihat bahwa di dashboardnya Monet DD itu template-template selain yang tadi yang kita bicarakan APBD itu adalah masih menggunakan yang 2022 seperti dia BLDDD gitu, itu masih gitu. Jadi kami berharap di bulan Mei sesuai dengan harapan kita bersama-sama dan juga apa yang disampaikan Pak Kaban, bahwa nantinya di bulan Mei sudah bisa semuanya itu 2023 khususnya template-nya. Karena itu kami juga berkewajiban memberitahukan kepada desa inilah progres realitas. Karena di desa dampingan kami di Kota ada 12 desa itu sudah mulai beranjak ke 100% penyaluran dana desa non BLT itu sudah pada masuk dan sudah mulai dibelanjakan. Dan ini kan kami juga harus melaporkan yang menjadi alat pelaporannya itu di Monef dan desa. Begitu, Mbak Tia. Iya, ini adalah trik juga ya. Jadi memang banyak kendala yang terjadi di lapangan. Banyak juga teman-teman yang memang perlu apa ya istilahnya, pelatihan baik melalui peningkatan kapasitas mandiri keterkaitan dengan membaca Siskudes, karena bagaimanapun juga yang kita unggah atau kita upload dalam aplikasi Monef DD untuk APBDes 2023 itu adalah sumber datanya dari lampiran 1C yang ada di aplikasi Siskudes. Kedepannya mungkin di forum ini juga, di forum Ruang Cakap SDGs untuk semua kerabat SDGs Desa Indonesia, nanti juga ada materi untuk Siskudes. Jadi biar nanti bisa berjalan beriringan sehingga progresnya juga cepat bisa mencapai tujuan dari kementerian. Baik, banyak juga ini pertanyaan-pertanyaan, tapi masih seputar dengan DRP, karena kalau kita lihat keterkaitan dengan DRP ini juga menjadi hal yang penting. Ini menyangkut hajat hidupnya TPP karena berkaitan dengan honor. Jadi ini Bang Sam sudah senyum-senyum. Jadi monggo teman-teman tadi sudah diberi trik oleh Kang Iman bagaimana kita bisa mencapai 140 jam dalam kegiatan kita di DRP bulan ini, di bulan April ini. Karena meskipun jam kerja kita harus full, tapi kita punya menu-menu yang cukup banyak dalam DRP, jadi kerabat SDGs bisa menginovasikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa dampingan masuk ke menu apa di DRP-nya. Baik, di sini juga ada Mas Agus ya, Mas Agus Priaji. Mas Agus Priaji ini sudah masuk P3PD. Kita bisa bergabung bersama kami sambil menunggu Pak Kaban untuk masuk di forum ini. Kita mau keterkaitan dengan tata pemerintahan berkaitan dengan apa istilahnya P3PD ya. Kalau teman-teman TPP mungkin yang sudah mengikuti pelatihan P3PD sedikit banyak mungkin sudah tahu arahnya. Jadi kemarin kita juga sudah Trenggalek, khususnya kabupaten kami itu sudah mengikuti pelatihan P3PD bagi teman-teman TPP. Jadi memang ada materi-materi keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari proses perencanaan sampai ke jati diri pendamping desa. Itu ada di materinya P3PD pelatihan di tahun 2021 kemarin. Bisa kita mengulas di sini, Pak Agus bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Tias. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya minta izin bergabung terus di acara ini karena mencerdaskan gitu ya, Iya. memberi informasi banyak ya. Nggih. Monggo. Kalau di P3PD Mbak, komponen 2 ada di Kemendesa ya, komponen 1-nya ada di Kemendagri. Seperti yang Mbak Tias tadi sampaikan gitu ya tentang sejumlah pelatihan-pelatihan itu memang ada di modul dasar. Modul dasar itu nanti untuk pemerintahan desa,
termasuk juga untuk LKD. Jadi untuk kepala desa, perangkat desa, untuk BPD, untuk LKD, di LKD itu ada Karang Taruna, ada PKK, kan masuk di situ. 4 modul dasar itu salah satunya adalah tata kelola pemerintahan desa, kemudian tata kelola keuangan desa. Nah, tadi yang ditanyakan tadi adalah tentang yang ketiga ini tentang perencanaan desa, itu sudah ada. Dan yang keempat untuk produk hukum di desa. Nah, jadi apa yang diminta teman-teman tadi itu sudah ada di modul dasar. Kalau saya melihat di grand design-nya, memang nanti ada pelatihan untuk pendamping desa untuk hal itu. Tapi kelanjutannya gimana saya belum tahu. Tapi kalau melihat di grand design-nya tuh ada. Itu saja Mbak dari kami. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ini teman kita dari P3MD masuk ke P3PD ya akhirnya. Jadi lebih luas karena mengkolaborasikan antara Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri. Sukses selalu Pak Agus. Kita tunggu ilmunya nanti di forum ini maupun di forum peningkatan kapasitas lainnya. Karena bagaimanapun juga pendamping desa TPP itu juga mendampingi desa dalam proses ya tata kelola pemerintah desanya, kemudian ya mendampingi ketika pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desanya, kemudian yang jelas pasti itu juga terkait dengan perencanaan pembangunan desanya, dan juga produk hukum yang ada di desa. Kita tunggu ilmunya di forum-forum selanjutnya. Siap nggih Pak Agus? Insya Allah. Insya Saya Allah. pamit dulu ya, ini mau ke kabupaten soalnya. Nggih. Sukses Ya, selalu Pak Agus. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini ada yang menulis di forum chat kembali sambil menunggu Pak Kaban. Di sini ada yang menuliskan keterkaitan dengan pengunduhan template yang ada di aplikasi SDGs. Bisa ditindaklanjuti, Kang? Mohon izin kembali. Iya. Katanya dengan pengunduhan hasil survei kuesioner 4 itu kan yang bisa mengunduh adalah admin desa. Sekali lagi yang bisa mengunduh adalah admin desa, di mana itu sudah terdata di dashboard SDGs. Jangan sampai misalnya saya mengaku admin desa tapi saya belum terdata di situ, nggak bisa. Dan admin kecamatan atau kabupaten belum bisa mengunduh hasil survei daripada pengisian kuesioner SDGs desa. Dan untuk kebutuhan dalam pengisian di DM, ada di DM itu ada 8 template dan tentunya itu berbagai sumber yang harus kita olah gitu ya. Contoh gitu ya, kalau wilayah namanya desa, itu bisa aja dari BPS, bisa dari SDGs. Pokoknya sepanjang datanya itu saling menguatkan, pergunakan. Jangan sampai datanya dari sini nggak ada, berhenti, nggak boleh. Karena kita adalah saling menguatkan data untuk desa dan memuliakan desa. Jangan sampai kehadiran kita itu menjadi koma di desa, tetapi kita harus sampai ending panelnya bahwa ini adalah kebutuhan data. Kalau data dari SDGs ada yang belum lengkap, ya kita carikan data dari sumber yang lain. Begitu sih Mbak, jadi simpel-simpel aja deh. Pokoknya kita enjoy lah, karena kita pendampingan kan mau di tahun ke-8, begitu ya Bang Sam. Betul, jadi ini pertanyaan dari Mbak Anin Saptantri ya, menyampaikan keterkaitan dengan hasil download dari survei individu SDGs untuk template-nya di IDM 2023, itu karena datanya di SDGs belum muncul, maka di sini beliau menyampaikan dikolaborasikan dengan data SIMADE. Monggo, nanti teman-teman bisa berinovasi, berkreasi bagaimana agar template yang ada di IDM itu nanti akurat, tepat, dan sesuai dengan yang ada di real di kondisi desa. Baik, teman-teman,
Gus Kaban tetap belum bergabung ya? Mungkin Mbak Tias menambahkan yang tadi. Iya. Maka kenapa di dalam Permen Desa 21 2020 itu harus ada proses pemutakhiran data 6 bulan sekali. Kalau memang data di desa itu di SDGs kurang ya tanda kutip itu ya, ini nggak lengkap. Ya disitulah fungsinya kita bersama-sama desa adalah memutakhirkan. Jangan sampai ini nggak ada, tetapi kitanya diam, tidak mau mengedukasi, mengadvokasi, apalagi menjelaskan bahwa kita itu hadirkan juga dengan sebuah regulasi, kita sudah bagus gitu. Begitu sih yang saya terapkan selama ini. Terima kasih. Iya, teman-teman yang ada di forum ini, kita ada 100 partisipan yang ada di forum Zoom, Ruang Cakap SDGs Desa, bisa bergabung dengan raise hand untuk kita menyampaikan sesuatu atau berbagi pengalaman untuk proses pendampingan maupun alur tahapan yang saat ini sedang dijalankan oleh desa. Jadi monggo teman-teman bisa langsung raise hand, nanti kita akan kupas bersama. Di sini ada Kang Iman, ada Bang Sam, sambil menunggu Pak Kaban untuk bergabung bersama kita. Baik, nah ini sudah ada yang raise hand, kita beri kesempatan untuk Bang Emri Zelmi, monggo langsung. Selamat pagi Bang Emri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak Tias, ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ainin tadi ya, Ibu Iya. Ainin. Ini kan di kolom chat itu dikatakan nama ayah dan ibu tidak tampil di dalam data survei individu. Nah, kalau menurut hemat kami ini bisa saja Mbak Tias tidak diupload. Nah, tidak diuploadkan ke dalam ke dalam dashboardnya SDGs. Nah, sebab kalau dari 4 kuesioner itu kita kan ada kuesioner desa, kuesioner rukun tetangga, kemudian kuesioner keluarga dan kuesioner individu. Nah, kalau di kuesioner individu itu seluruh individu di keluarga itu wajib diupload. Wajib kita data. Jadi artinya ayah, ibu beserta anak itu wajib diuploadkan ke dalam data individu gitu. Nah, jadi dari Ibu Ainin ini tidak muncul gitu kan, tidak muncul katanya. Jadi dia mengkolaborasikan dengan data Simade. Mungkin bisa saja ini dari aplikasinya kabupaten itu sah-sah saja. Nah, tetapi dari downloadnya survei individu ini tidak muncul nama ayah dan ibu. Nah, ini ada kesalahan mungkin, bisa saja tidak teruploadkan ini Mbak Tias. Jadi seharusnya nama ayah ibu itu wajib masuk ke dalam data individu. Kalau seandainya di keluarga itu ada 5 orang, ayah, ibu, kemudian 3 anak, itu wajib masuk Mbak Tias. Mungkin itu saja meluruskan Mbak Tias. Terima kasih. Iya, baik Bang Emri, nanti kita akan bahas bersama. Di sini ada Kang Iman, tapi teman-teman kita ketahui bersama bahwa template pendataan SDGs desa itu ada 4 seperti disampaikan oleh Bang Emri. Yang paling rinci itu ada di kuesioner individu. Di situ kita memasukkan by name, by address, semua indikator pertanyaan yang ada di kuesioner individu itu masuk. Seharusnya kalau kita mengisi by name by address, nama-nama individu yang ada di desa itu seharusnya ketika kita mengunduh hasilnya itu seharusnya ada. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada faktor lain sehingga nama-namanya tidak muncul. Baik, kita akan membahasnya di sini. Kang Iman, keterkaitan dengan permasalahan ini mungkin bisa berbagi? Ketika data individu yang sudah di-upload, yang sudah diisi di kuesioner SDGs, tapi ketika diunduh di template-nya itu tidak muncul. Atau Bang Sam, monggo. Kalau kasus yang tadi disampaikan dan sudah dijelaskan oleh Mas Hembri, sepanjang itu kita ikuti di dalam sistem harus diisi, kita isi. Kalau itu tidak diisi ya maka tidak akan muncul gitu. Karena apalagi kalau yang di sistem sekarang itu kan ada tanda bintangnya gitu.
Tanda bintangnya itu adalah berarti kewajiban yang harus diisi. Dan setiap pengisian di dalam kuesioner SDGs desa itu punya cara sendiri. Artinya contoh kalau yang nomor handphone itu nggak boleh diisi nol ataupun strip ataupun kosong. Itu kalau nggak memiliki ya plus 62 gitu. Dan itu memang harus diisi. Kalau itu tidak diisi ya nanti tidak akan jalan. Itu kan kita harus apalagi khususnya para menti, para mentor gitu, admin kabupaten, kecamatan, di desa itu harus mengetahui karakter yang ada di dalam isian kuesioner SDGs, baik itu individu, keluarga, RT sampai dengan desa. Dan tentunya kalau tidak pernah membuka ataupun jarang membuka ya akan kesulitan dan menemui kendala, dan tentunya ini harus kita eliminir karena itu menjadi kegiatan kita khususnya para TPP pendampingan terus menerus dalam 1 tahun, dan apalagi nanti ditutupnya adalah dengan musdes capaian SDGs setiap 6 bulan sekali. Begitu, Mbak Tia. Iya, jadi mungkinkah ini pertanyaan kami ya, mungkinkah ketika kita sudah mengisi kuesioner individu dengan sesuai dengan by name by address, sesuai dengan indikator-indikator pertanyaan, kemudian kita submit, teman-teman enumerator ya maksudnya sudah mensubmit, tapi ketika admin desa mengunduh itu nama-namanya tidak muncul, mungkinkah itu Bang? Ya. Kalau sistem ya, kalau sepanjang sistem itu dipenuhi sesuai ketentuan, suruh ngisi ya kita ngisi. Kalau ngisi ternyata itu tidak menjadi tanda bintang, itu ada 2 pertanyaan. Oke. Itu bisa lanjut, bisa tidak gitu. Karena kalau yang tanda bintang, ngisi adalah kewajiban, berarti harus isi. Tapi kalau tidak ada tanda bintangnya, berarti itu bisa nanti next-nya oke, bisa nanti tidak mau. Dan tentunya itu tadi yang saya sampaikan, harus mengetahui karakter di dalam kuesioner. Dan ini kan tidak dijelaskan di dalam SOP. SOP-nya itu ya kalau kita mempraktekkan. Dan itulah guru yang paling baik. Oke. Gitu, Mas. Iya, jadi nanti tetap ada proses untuk pemutahiran yang ada di indikator individu untuk memutakhirkan by name by address masyarakat yang ada di desanya teman-teman. Bang Sam bisa gabung keterkaitan dengan kolaborasi antara SIMADE dengan pendataan SDGs? Ya, apa yang disampaikan Mbak Anin tadi ya Mbak ya terkait dengan sistem informasi manajemen desa. Kita sih tidak menggunakan di Sumatera Barat ya, tapi mungkin di sebagian daerah menggunakan aplikasi itu, dan di aplikasi itu bisa membantu desa dalam mengidentifikasi kebutuhan data desa, terutama yang juga ada kaitannya dengan data SDGs baik di kuesioner individu dan kuesioner keluarga. Ya, silakan saja sih sebenarnya kalau memang itu kemudian membantu desa dalam menginputkan data-data kependudukannya, gitu ya. Karena kan berbagai aplikasi ini sifatnya membantu desa dalam mengkompilasi data kependudukan. Jadi baik SIMADE maupun yang lainnya ya di banyak desa itu bisa saja digunakan dan bisa saja membantu desa. Nah, cuma yang menariknya tadi pada tahun 2021 Mbak Tias, ini juga banyak terjadi nih di banyak desa. Pendataan SDGs desa ketika itu kan menggunakan aplikasi Android ya, aplikasi Android. Lalu pada posisi di bulan Mei Juni itu terjadi lonjakan lonjakan data yang mungkin tidak tercover di server API SDGs ketika itu. Dan kemudian mengalami migrasi ke server yang baru, ke server dashboard SDGs. Saya masih ingat ketika itu di tanggal 20 Juni 2021 terjadi migrasi dan posisi dashboard SDGs baru mulai. Sehingga ada data yang tersimpan di API server SDGs berhasil dimigrasi, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Dan itu kan kemarin sempat juga disinggung oleh Pak Ivan bahwa masih ada 1 juta data SDGs kita di server API yang memang tidak bisa dimigrasikan karena ketidaklengkapan data.
Nah, mungkin yang disinggung oleh Pak Emri tadi, teman-teman enumerator itu mungkin tidak lengkap ketika menginputkan kuesioner keluarga, kuesioner individu gitu ya di aplikasi Android itu. Sehingga ketika dimigrasikan ya tidak juga terbaca. Itu mungkin salah satu pemicu, sehingga solusinya bagaimana data individu, data keluarga hari ini yang ada di dashboard SDGs itu bisa di-download oleh admin desa, lalu kemudian menggunakan tools yang ada di Excel, itu bisa dipilah ya. Bung Emri kemarin juga sudah bisa menjelaskan kepada kita bagaimana cara memilah gitu ya, cara melihat, sehingga desa bisa terbantu nanti untuk mengecek apakah seluruh warganya sudah terdata atau belum gitu ya. Sehingga pemutaran data SDGs desa yang dimulai tahun ini dan juga akan dilombakan itu benar-benar menghasilkan kualitas data SDGs yang baik. Jadi tidak hanya menambah mereka yang baru lahir, mengurangi mereka yang baru meninggal gitu ya, atau mungkin pindah keluar, ya tinggal pemutakhirannya bagaimana kualitas data itu benar-benar bisa dihasilkan dengan baik. Lahir, menikah, gitu ya, pindah datang, pindah keluar, perubahan status, gitu ya, itu mesti diupdate setiap tahun. Seperti Kang Iman bilang tadi, memang Permendes 21 2020 itu mengatur sekurang-kurangnya kan 6 bulan sekali, ya. Karena mobilitas penduduk itu sangat dinamis. Jadi supaya datanya akurat, ya minimal sekali 6 bulan desa melakukan pemutakhiran atau konsolidasi data SDGs desa. Kira-kira begitu Mbak Tias. Iya, sudah sangat jelas ya teman-teman keterkaitan dengan ketika template-nya hasil pendataan SDGs diunduh tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya masih banyak hal-hal yang kosong, maka tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bang Sam bahwa mungkin memang masih belum termigrasi secara sempurna sehingga memang datanya tidak muncul. Bagi desa yang memang hasil pendataan SDGs-nya itu tidak sesuai atau dianggap sudah sesuai tapi ternyata hasilnya belum, itu kalau di desa dampingan kami kita punya yang namanya pemutakhiran data SDGs, dan itu setiap saat meskipun dalam regulasi disebutkan minimal 6 bulan ya dalam pemutakhiran, tapi setiap saat itu bisa diupdate. Jadi misalnya ada warga yang meninggal, kemudian ada yang melahirkan, nah itu bisa langsung diupdate oleh teman-teman yang ada di desa, enumeratornya desa. Jadi tetap bisa terupdate, dan masyarakat atau warga desa yang belum masuk dalam pendataan individu itu juga bisa dilihat dari hasilnya. Jadi mana-mana yang belum masuk, yang belum termigrasi misalnya, itu bisa diupdate di pemutakhiran data SDGs yang setiap saat bisa dilaksanakan oleh teman-teman admin desa. Oke, masih belum bergabung ya, Gus Ivan. Di sini sudah ada yang raise hand. Kita beri kesempatan untuk Bang Aidil. Monggo langsung open mic, bisa bergabung. Bang Aidil Hasril dari Solok Selatan. Nggih. Open mic, Bang. Ya. Open mic dulu. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Pada kesempatan ini ya, kita juga melihat perlu kita samakan persepsi karena adanya surat dari PSDM tentang hari jam kerja dan kunjungan lapangan. Nah, dalam hal ini memang baru yang dikirim itu suratnya, tapi kita belum ada menyamakan persepsi, ya persepsi atau pemahaman tentang isi surat tersebut. Tapi saya membaca isi surat tersebut itu saya rasa sudah jelas bahwa kita kalau punya lapangan itu rata-rata itu adalah 50%. Ya, jelas juga ya. Ya, yaitu jumlah hari kerja kunjungan lapangan khusus bulan April disesuaikan dengan menjadi 7 hari untuk PLD kunjungan lapangan. Untuk PD 5 hari, untuk TA Kabupaten 4 hari. Kemudian poin yang ketiga, berkaitan dengan sistem penilaian evaluasi kinerja pada skor DRP tetap dapat dipenuhi 140 jam
per bulan. Maka khusus untuk jam kerja bulan April tetap dipenuhi 140 jam per bulan dengan ketentuan. Apabila tidak dapat tercapai karena jumlah hari kerja efektif hanya 14 hari, maka TPP dapat mengisi laporan di aplikasi DRP pada hari dan tanggal cuti bersama dengan mengisi laporan dan melaporkan cuti bersama dengan jumlah jam kerja maksimal. Nah, dalam hal ini saya memahami pada hari cuti itu, ya pada hari cuti itu bisa diisi jam kerja selama 8 hari dengan mengisinya adalah cuti bersama. Cukup itu saja, tidak ada foto, tidak ada deskripsi. Karena di DRP itu nggak diisi deskripsi, nggak diisi foto juga kan bisa terkirim. Sehingga jam kerja bisa terpenuhi 140 jam. Dan ini saya sampaikan karena banyak juga di WA kan yang mempertanyakan tentang hal ini. Dan sebetulnya ini perlu kita samakan pemahaman ya supaya jangan ada kerancuan nanti. Karena kalau di kabupaten itu tegas-tegas jam kerja itu harus mengikuti jam kerja daerah. Ya, kalau di Pemda itu jam 8.30 sampai jam 4 atau jam 4.30 ya kita juga jam kerja 4.30 kecuali PD dan PLD itu bisa juga menambah jam kerja tapi tidak menambah hari kerja. Itu yang saya pahami tentang DRP. Karena nanti kalau kita hari cuti itu kita buat aja menulis deskripsinya apa kerjaan kita juga tidak mungkin. Ya kita bersalaman ke sini, silaturahmi ke sini itu juga tidak mungkin. Ya jadi saya memahami seperti itu untuk kita bersamaan. Mungkin perlu masukan-masukan dari yang lain dan sebetulnya juga perlu pelurusan dari Pak Irfan kalau ada sekarang ini. Ya terima kasih. Iya, terima kasih Bang Aidil Hasril dari Solok Selatan. Jadi menindaklanjuti dari surat BPSDM keterkaitan dengan pengisian DRP atau laporan kita TPP di bulan April yang memang ada cuti bersama 5 hari ya kalau tidak salah, mulai tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25. Jadi dalam surat tersebut memang di poin 3 sudah sangat jelas disebutkan bahwa ketika cuti bersama, teman-teman TPP bisa mengunggah kegiatan di DRP dengan mengisi kegiatan cuti bersama dengan waktu 8 jam. Diisikan, tapi bagi teman-teman yang memang dalam proses cuti bersama itu ada kegiatan bermedsos, kemudian menyampaikan keterkaitan dengan berita harian yang ada di desa, kondisi desa ketika lebaran, ketika takbir, ketika berbagi takjil dan lain sebagainya, monggo juga bisa mengisinya di media sosial maupun di berita harian desa. Jadi sebenarnya ini sudah diinformasikan di rapat koordinasi provinsi masing-masing keterkaitan dengan surat edaran BPSDM. Jadi untuk pemahamannya memang teman-teman berbeda-beda, tapi sebenarnya sudah sangat jelas disebutkan, monggo yang mau mengisi sesuai dengan surat edaran bahwa di cuti bersama untuk TAPM khususnya ya, TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi, keterkaitan dengan cuti bersama kan memang tidak berada langsung di desa dampingan, tapi kalau teman-teman PDPLD karena lingkupnya desa juga berada di desa itu sendiri, kalau ingin mengabarkan keterkaitan dengan kondisi yang ada di desa, kita punya menu-menu DRP yang bisa kita isikan. Toh untuk mengisi media sosial maupun berita harian desa kan tidak sampai 8 jam, paling 1 jam kita sudah selesai misinya di situ. Jadi monggo dipahami betul keterkaitan dengan ini. Tapi tidak salah karena pembahasan di sini ada khusus untuk TAPM Bu Tias, memang kalau akan diisi pun dengan media sosial paling-paling 1 jam. Iya. Juga tidak akan mencukupi 140 jam itu untuk TA dan TAPM Kabupaten dan TAPM Provinsi. Jadi bagaimanapun juga yang TAPM itu harus mengikuti surat itu aja, cuma pemahamannya seperti itu kan itu. Iya. Betul. Jadi tidak ada masalah ya sebenarnya kalau keterkaitan dengan ini, karena memang kalau kita memaksakan 14 hari kerja untuk mencapai 140 itu memang sangat
berat, meskipun per hari kita hitung misalnya 8 jam. Nggak mungkin juga proses pendampingan sampai ke seperti itu kalau hanya sekedar mendampingi misalnya proses alur tahapan. Jadi memang monggo teman-teman menyikapi untuk surat edaran BPSDM itu sebenarnya sudah sangat lunak.